Badan Pengawasan Robot Trading maupun DNA Pro, kami ingin pastikan bahwa perusahaan-perusahaan yang legal, ya, artinya yang sudah memenuhi ketentuan terkait dengan perdagangan berjangka, itu kami awasi dengan sebaik-baiknya secara periodik untuk memastikan bahwa mereka sudah menjalankan operasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami punya standar ketentuan tentang bagaimana perusahaan-perusahaan yang terkait dengan perdagangan berjangka komoditi itu harus beroperasi. Yang kedua, kami juga melakukan katakanlah tanda kutip patroli di dunia maya bersama dengan Kementerian Kominfo serta lembaga terkait lainnya untuk mengidentifikasi kira-kira apakah masih ada perusahaan-perusahaan yang menjalankan bisnis perdagangan berjangka itu tanpa izin, tanpa legalitas dan sebagainya. Dan yang ketiga, yang kedua tadi saya tambahkan secara rutin ini kami umumkan kepada masyarakat perusahaan-perusahaan mana saja yang kira-kira tidak memiliki legalitas. Yang ketiga, kami meningkatkan upaya edukasi kepada masyarakat tentang investasi yang legal dan sehat. Kami ingin ingatkan kepada masyarakat untuk berinvestasi pada perusahaan yang sudah memperoleh legalitasnya. Kami juga mengingatkan masyarakat bahwa yang namanya investasi dimanapun itu pasti mengandung risiko. Jadi ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Jadi kira-kira itu Mbak Dian, 3 hal yang kami lakukan untuk melakukan pengawasan. Iya, Pak Didit, kan sejauh ini di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur khusus begitu ya untuk robot trading, meskipun kegiatan trading komoditi ini sudah diatur dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka nomor 10 tahun 2011 dan Kemendak sendiri memberikan legalitas surat izin usaha penjualan langsung atau SUPL robot trading. Dan Bapepti ini kan under dari Kemendak, Pak. Namun justru Bapepti menyatakan bahwa robot trading ilegal. Ini bagaimana Pak progresnya dan bagaimana penjelasan Anda perkembangan pengaturan robot trading oleh Bapepti hingga saat ini? Ya Mbak Dian, tadi Anda mengatakan surat izin usaha penjualan langsung, kan gitu kan? Jadi yang dikeluarkan oleh Kemendak adalah surat izin penjualan langsung robot trading, gitu kan? Nah, tapi ketika ini berjalan, perusahaan-perusahaan ini itu tidak sekedar melakukan penjualan langsung, tetapi sudah masuk ke ranah perdagangan berjangka komoditi. Nah, ini tentu perlu regulasi lain gitu loh, perlu izin yang lainnya lagi gitu loh. Jadi di satu sisi dia sudah dapat SUPL, oke, gitu ya. Dia bisa melakukan penjualan langsung robot tradingnya. Tetapi ketika masuk ke PBK, ya tentu harus ada dasar hukumnya gitu kan. Gitu. Jadi dia mendapatkan izin usaha untuk melakukan misalnya multi level marketing gitu kan. Gitu. Tapi dia sudah masuk ke skema yang lainnya. Nah, dengan itulah makanya kami memblokir ya Bapepti itu bukan hanya kami sendiri, tentu dengan Direktorat Jenderal PKTN. Dirjen PKTN itu adalah Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, gitu kan. Jadi kami di sana dengan Dirjen PKTN memblokir karena mereka ini sudah di luar izin yang diberikan. Izinnya kan tadi seperti Mbak Dian sampaikan, SIUPL, surat izin usaha penjualan langsung, tapi dia masuk ke perdagangan berjangka komoditi. Jadi intinya adalah izin SUPL, tetapi aktivitasnya melakukan misalnya pengumpulan dana masyarakat untuk ditransaksikan. Ini udah beda lagi. Dalam prakteknya bahkan kelihatan nasabah tidak perlu melakukan trading, tapi ditradingkan oleh perusahaan dengan melalui robot. Sehingga aktivitasnya itu sudah seperti pialang berjangka. Jadi ini tentu di luar izin dari SUPL itu. Itu kira-kira Mbak Dian yang ingin saya sampaikan. Jadi DNA Pro itu menjual robot trading kepada masyarakat sebagai alat bantu itu oke. Tetapi ketika DNA Pro justru menarik dana masyarakat untuk ditransaksikan dan masyarakat itu bukan hanya membeli robotnya tapi juga diminta untuk menyetor uang dengan iming-iming fixed income, nah ini menjadi di luar dari izin yang diberikan itu. Itu Mbak Dian kira-kira. Kalau dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka nomor 10 tahun 2011, Pak? Ya, gitu. Jadi dalam Undang-Undang Berjangka itu ya kan, itu kan jelas bahwa siapa saja yang bisa melakukan perdagangan berjangka.
Ya, kemudian operasi perdagangan berjangka itu seperti apa? Secara garis besarnya begini, yang melakukan perdagangan berjangka itu adalah investornya, gitu kan? Ada pialangnya itu akan jadi robot trading itu lebih kepada memberikan advice saja, advice kapan beli, kapan jual, gitulah kira-kira seperti itu. Bukan robot itu yang disuruh untuk berdagang. Dan yang kami berikan izin itu adalah yang sudah masuk dalam ekosistemnya. Jadi ada perusahaannya, ada lembaga clearingnya, ada Hmm. kastodinya, ada bank penyimpan dananya, sehingga tadi masyarakat itu katakanlah dia ingin melakukan withdrawal gitu kan, menarik dananya, itu kan langsung ke bank gitu kan. Bank yang diawasi oleh kami gitu kan, dalam pengawasan kami, sehingga masyarakat setiap saat bisa menarik withdrawal itu gitu kan. Kalau kemarin itu kan banknya bank dari perusahaan itu, sehingga Hmm. Hmm. ketika itu bermasalah masyarakat tidak bisa menarik dananya dari bank itu. Gitu. Jadi yang kami kembangkan dalam undang-undang perdagangan berjangka tadi adalah ekosistemnya.